Bab 244, Molon Pemberani 4. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Eclipse memadatkan mana Yujin menjadi massa dengan kepadatan sangat tinggi, lalu memicu rantai ledakan tanpa akhir di dalam massa itu, seperti cara kerja formula api cincin miliknya. Matahari kecil yang diciptakan melalui metode ini kemudian memiliki pedang kosong yang dicangkokkan padanya. Karena semakin banyak lapisan yang tumpang tindih, ledakan di tengah matahari semakin kuat. Saat kekuatan ledakan terakumulasi, kekuatan yang terikat dalam mantra berbentuk matahari ini meningkat secara eksponensial. Saat ini terjadi, bintik matahari akan menyebar ke seluruh permukaan matahari palsu, secara bertahap mengubahnya menjadi hitam. Matahari yang berubah menjadi hitam pekat adalah tanda bahwa gerhana juga telah selesai dan siap untuk menembak. Bulu yang tak terhitung jumlahnya yang dihasilkan oleh Prominence memiliki beberapa fungsi berbeda. Fitur yang paling penting dan sentral adalah kemampuan mereka untuk bertindak sebagai koordinat. Koordinat ini hanya akan menanggapi mana Yujin. Lompatan yang dapat diaktifkan Yujin dengan menggunakan metode ini jauh lebih cepat daripada Blink. Sayap tunggal Prominence bertindak sebagai menara komando. Banyak bulu yang tersebar darinya menanggapi setiap sinyal Prominence. Saat dia menginginkannya, Yujin dapat memindahkan bulu-bulu yang berserakan kemanapun dia suka. Melayani sebagai koordinat adalah satu hal yang dilakukan bulu, tetapi bukan satu-satunya. Mereka juga bertindak menggantikan mata Yujin dan indera lainnya untuk mengamati zona tertentu. Bahkan jika lawan terlalu cepat untuk diikuti dengan dua mata manusia, lusinan atau bahkan ratusan mata ajaib sudah cukup untuk mengimbangi hampir semua orang. Bahkan jika jumlah musuh sangat besar, dengan menggunakan Prominence, Yujin dapat mengawasi mereka semua. Alasan mengapa berbagai fungsi ditambahkan ke Prominence adalah karena sayap, bulu, dan mantra ini sendiri telah diteliti dan dirancang secara menyeluruh untuk mendukung kemampuan tempur Yujin yang ada. Selain itu, mana Yujin sendiri memiliki kualitas tertentu yang membuatnya sangat berbeda dari mana biasa. Kualitas ini disebabkan oleh api petir dan roh pohon dunia yang larut ke dalam mana. Berkat ini, mana Yujin seperti organisme raksasa tunggal, dan karena properti ini, kontrol dan manipulasi Yujin atas mananya sangat luar biasa, yang memungkinkannya untuk melompat dengan kecepatan tinggi. Bulu-bulu itu pada dasarnya hanyalah bentuk mana yang diberikan Yujin. Merekalah yang membuat situasi di depan Yujin menjadi mungkin. Menatap Molon, yang terbanting ke tanah, Yujin mengangkat tangannya. Fuosh! Bulu-bulu yang telah tersebar oleh Prominence bergerak sesuai keinginan Yujin. Saat bulu-bulu itu bergabung satu sama lain, bintang yang tak terhitung jumlahnya tercipta. Tidak, ini bukan bintang, melainkan matahari mini. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan dari Yujin yang langsung casting Eclipse melalui Prominence memakan waktu jauh lebih sedikit. Lusinan bintik matahari, 1, mengalir ke Molon. Molon yang telah terkubur jauh ke dalam tanah bahkan tidak punya cukup waktu untuk menarik dirinya keluar. Bang bang bang. Seluruh gunung berguncang, diambang kehancuran. Kalau saja bisa diakhiri dengan ini saja, pikir Yujin sedih. Mata Yujin terbuka lebar saat dia terus memanipulasi mana. Setiap kali sayap Prominence-nya berkibar, bulu-bulu diciptakan dan ditembakkan ke udara, dan bulu-bulu ini segera menggumpal untuk membentuk bintik matahari yang semakin banyak dalam hujan yang tiada henti. Tapi itu saja tidak cukup. Percikan mulai menyatu di antara tangan Yujin yang terangkat. Alih-alih melanjutkan pengeboman bintik matahari ini melalui Prominence, Yujin mencoba membuat bintik matahari melalui operasi formula api putih. Tapi sebelum matahari yang dia ciptakan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi hitam, badai mana yang dipicu oleh pengeboman terus-menerus menghilang seolah-olah telah tersapu oleh gelombang besar. Ini karena Molon, yang jatuh lebih dalam saat gunung di sekitarnya runtuh, bangkit kembali. Ahahaha, gelak tawa Molon sepertinya mengguncang dunia. Merinding, Yujin menghentikan pembentukan Eclipse. Dia tidak bisa lagi menunda hal-hal seperti ini. Jika dia terlambat sedikit saja, dia bisa tertangkap oleh si idiot biadab itu. Hahaha. Hahaha, uhahaha. Molon terus tertawa. Dia benar-benar tidak terluka, tetapi karena dia telah terkubur begitu dalam ke dalam tanah, dia tertutup tanah. Molon melompat dan mengayunkan tinjunya sekali lagi, tetapi sayangnya, dia bahkan tidak dapat menangkap bayangan Yujin. Tidak aneh bagi siapapun dalam posisinya untuk marah karena dia bahkan tidak berhasil menyikat ujung pakaian Yujin setelah datang sejauh ini, tetapi untuk beberapa alasan, Molon sangat senang sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dari tertawa. Kamu benar-benar cepat, Hamel. Molon memuji dengan riang. Bang bang. Bintik matahari meledak tepat di depan hidung Molon. Namun, Molon bahkan tidak menoleh atau mundur. Sebagai gantinya, dia menjulurkan kepalanya dengan kedua tangan terbuka lebar seolah-olah dia sedang mencoba untuk menanduk ledakan itu. Kamu mungkin bahkan tidak menggunakan pengapian saat ini. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti Anda bisa lebih cepat dari ini? Molon berspekulasi. Bang, bang, bang. Ledakan meletus satu demi satu. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Molon tidak berhenti. Ratusan dan ribuan bulu yang tersebar oleh Prominence berfungsi sebagai mata Yujin saat dia memperhatikan tubuh Molon.
Saat otot lengan Molon membengkak dan pembuluh darahnya menggeliat, Yujin bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan dengan kekuatan luar biasa yang mengancam akan merobek tubuh raksasanya dari dalam keluar. Yujin memeriksa kemana mata Molon memandang. Bahkan sulit bagiku untuk mengejarmu, Molon dengan mudah mengakui. Keras. Dengan kata lain, bukan tidak mungkin. Sejak masa kecilnya, Molon telah memanjat dan menuruni gunung besar seperti ini dan berlari melewati padang salju. Bahkan saat kakinya lambat, dia masih bisa menangkap binatang buas dan monster. Cara berburu Molon adalah dengan gigih mengejar mangsanya hingga berhasil menangkapnya. Pria yang pernah membanggakan gelar kepala suku ini adalah pemburu terbaik di antara bayar. Secepat apapun kaki mangsanya, Molon akan tetap berhasil menjatuhkannya. Ketika dia berangkat berburu, dia kejam dan tidak kenal lelah. Tentu saja, mengingat keadaan dan mangsanya, ini jelas bukan waktunya untuk perburuan semacam itu. Dengan itu, Molon menyerah begitu saja untuk mengejar Yujin. Jadi aku akan menangkapmu tanpa mengejarmu, Molon memperingatkan. Senyum menghilang dari wajah Molon. Jari-jarinya yang menggeliat mencengkeram udara kosong itu sendiri. Ini bukan semacam sihir. Apakah itu 300 tahun yang lalu atau sekarang, Molon tidak pernah belajar bagaimana menggunakan sihir. Ini bukan semacam hadiah khusus yang diberikan Vermont kepadanya bersama dengan misi ini, seperti juga seluruh ruang terpisah ini. Ini hanyalah sebuah fenomena yang sangat dekat dengan sihir yang disebabkan oleh kekuatan Molon yang barbar dan tidak masuk akal. Jari-jari Molon sebenarnya tidak mencengkeram udara, tetapi ruang itu sendiri. Melubangi ruang tidak terlalu sulit dibandingkan dengan ini. Jika kekuatan yang cukup difokuskan pada satu titik dan dilepaskan, mudah untuk menembus ruang. Namun apa yang dilakukan Molon sekarang tidak ada bandingannya dengan itu. Cengkeraman Molon menggerakkan seluruh sumbu spasial. Dengan kekuatan saja, dia memegang seluruh ruang ini di telapak tangannya, dan dia bisa menariknya kemanapun dia mau. Ini gila, gerutu Yujin saat kekuatan yang tak tertahankan melilitnya. Sayangnya, dia tidak bisa memikirkan cara yang cocok untuk menghadapi hal seperti ini. Tidak peduli seberapa cepat Yujin terbang, melompat, merangkak, atau bergegas untuk bergerak, semua gerakannya masih terjadi di ruang ini. Bukan hanya dia yang tertangkap, bahkan bulu-bulu yang berkibar semuanya membeku di tempatnya. Kemudian semuanya diseret menuju Molon. Kekuatan raksasa itu telah menjadi sesuatu yang mirip dengan hukum fisika, seperti tarikan gravitasi, dia menarik semua yang ada dalam genggamannya ke arah dirinya sendiri. Awalnya lambat, tapi perlahan tumbuh lebih cepat. Gaya tarikannya sendiri tidak berubah, tetapi sangat kuat sehingga tidak mungkin untuk melepaskan diri darinya. Secara alami, ketika benda-benda mendekati sumber gaya, mereka hanya bergerak lebih cepat. Molon tidak bergerak dari tempat itu. Dia terus menarik seluruh ruang ke arahnya, dan mengarahkan tinjunya ke Yujin seolah dia ingin Yujin melihatnya dengan jelas. Adapun Yujin, dia yakin tinju itu akan terbang tepat ke arahnya saat Molon yakin dia tidak akan bisa menghindarinya. Dasar bajingan, Yujin meludahkan kutukan saat dia mengendarai formula api putih dengan kekuatan penuh. Menanggapi hal ini, Prominence meledak dengan cahaya. Sayang sekali, ruang ini berada di sisi lain Lehainjar. Akibatnya, mana di udara menjadi langka, dan tidak ada roh primal sama sekali. Karena itu, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan Prominence penuh seperti yang dia rencanakan semula. Petik 1. Yah, bahkan jika aku bertarung dalam kondisi optimal untukku, kemungkinan aku menang masih kecil, aku Yujin pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa sayang sekali bahwa beberapa jalan dan metode yang bisa dia tempuh dalam kondisi normal telah diblokir. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan sesuatu yang berbeda. Bara dan percikan listrik mulai terjalin di antara jari-jari Yujin. Pada awalnya, pusat dari semua itu hanyalah setitik cahaya kecil. Tapi seperti bagaimana bara mengkonsumsi oksigen dan membesar, seperti bagaimana arus listrik yang berbeda berkumpul menjadi satu dan menjadi sambaran petir yang besar, matahari yang berada di antara telapak tangan Yujin mulai membengkak. Gerhana yang perlahan-lahan dikembangkan oleh Yujin dengan cara ini berada di kelas yang berbeda jika dibandingkan dengan yang dia gunakan di kamar gelap. Itu belum semuanya. Bintik matahari yang tercipta dari bulu Prominence juga melayang di sekitar Yujin. Molon bersenandung prihatin. Tidak mungkin Molon bisa mengukur kekuatan yang disiapkan. Rambutnya melayang ke udara dan berputar seperti api. Kekuatan mulai dimasukkan ke dalam kepalan tangannya yang terkepal erat. Sampai pada titik di mana tinju yang sama, yang sebelumnya dinilai Yujin tidak dapat dihindari, terasa lebih seperti sapaan biasa. Kesenjangan antara Yujin dan Molon terus semakin dekat. Sekarang, tidak aneh jika tinju Molon diayunkan kapan saja. Keinginan untuk menyerang pertama kali terasa seperti ada cerobong asap yang akan meledak di dalam dirinya, tetapi Yujin dengan putus asa menahan keinginan itu. Ketika jarak di antara mereka menyempit menjadi panjang yang tepat. Molon tertawa dan mengayunkan tinjunya. Tinju yang terlihat cukup besar untuk menutupi seluruh dunia mendekati Yujin. Pada saat yang sama, Yujin menyelesaikan persiapan Eclipse tanpa ada kesalahan. Gerhana yang dilemparkan ke depan oleh Yujin bertabrakan dengan tinju Molon sebelum pukulan itu bisa mendarat. Itu pasti hanya sesaat, tetapi di mata Yujin, semuanya tampak berjalan lambat. Kekuatan luar biasa yang telah dimasukkan ke dalam Eclipse disublimasikan dalam sebuah ledakan. Tinju Molon mampu menelan seluruh ledakan, namun sesaat, tinju Molon terdorong ke belakang.
Pada saat itu, bintik matahari yang melayang seolah mengawal Yujin juga ditembakkan. Setelah memanfaatkan momentum untuk saat ini, Yujin berniat untuk terus mendorong hingga akhirnya mengalahkan Molon. Retak. Yujin mendengar suara. Suara itu berasal dari Molon, dari ujung jarinya ke buku-buku jarinya, lalu ke atas lengannya dan ke batang tubuh dan seluruh tubuhnya. Posturnya saat dia mengayunkan tinjunya baru saja bergeser sedikit. Bagi penonton, itu tidak lebih dari itu, perubahan kecil dalam sikap. Molon baru saja mendorong kakinya sedikit lebih jauh ke depan, memindahkan berat badannya ke atasnya, dan meregangkan ototnya. Yang dia lakukan hanyalah mengubah postur tubuhnya dari ayunan tinjunya yang ceroboh menjadi gerakan meninju penuh. Mengubah postur seseorang, bagaimanapun, berarti beban di balik kepalan tangan seseorang akan berubah secara drastis, dan kali ini tidak terkecuali. Jika Molon baru saja mengayunkan tinjunya ke depan beberapa saat sebelumnya, sekarang dia benar-benar mengambil posisi yang benar dan melakukan pukulan yang bagus. Slot iklan. Pasang iklanmu di sini. Gerhana meledak. Kemudian, itu terhapus dalam sekejap mata. Itu tidak diragukan lagi adalah masa mana yang kompleks dan padat, tapi itu masih tidak bisa menahan kekuatan Molon yang tak terbatas dan tak terbatas. Saya akan mati. Tepat ketika Yujin akan merasakan sekali lagi sensasi yang pernah dia rasakan sebelumnya, tinju, yang sepertinya dijamin akan meledakkan tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil, berhenti tepat di depan hidungnya. Kekuatan besar itu hilang dalam sekejap, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi yang membuat rambut Yujin berkibar. Apakah ini cukup, Hamel? Kata Molon dengan tinjunya masih terulur. Si idiot itu, Anise, yang masih menonton dari kejauhan, mengumpat saat ekspresinya berubah sangat buruk. Yujin tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat di antara kepalan tangan Molon dan wajah Molon, yang bisa dilihat melewatinya. Karena keterkejutan emosional, semburan angin, dan alasan lain semacam itu, Yujin bahkan tidak bisa berpikir untuk menutup bibirnya yang terbelah dalam keadaan linglung. Kamu kuat, Molon memujinya. Namun, aku lebih kuat. Saya bahkan lebih kuat dari saya 300 tahun yang lalu. Jadi kau tidak bisa mengalahkanku. Yujin terdiam. Hamel, aku tidak sepenuhnya yakin mengapa kamu ingin bertarung denganku. Apakah Anda marah karena saya telah berubah? Bahkan di masa lalu, kamu kasar, tapi baik hati. Karena itu, saya pikir alasan mengapa Anda melakukan ini adalah demi saya. Yujin tetap diam. Saat aku bertarung denganmu, aku mengingat kembali kenangan dari masa laluku. Itu memungkinkan saya untuk merenungkan misi yang diberikan kepada saya. Ratusan tahun yang saya habiskan untuk melakukan ini sangat berarti. Saya bisa bersatu kembali dengan Anda dan Anise. Itu saja akan membuatku. Hai. Terlambat, bibir Yujin mengatup. Rambutnya, yang tertiup angin, perlahan-lahan kembali ke bawah. Yujin meletakkan tangan di dadanya yang berdebar-debar dengan gelisah. Kepalanya pusing dan matanya berdenyut. Tetap saja, Yujin dengan paksa menuntut, apakah kamu gila? Baru saja, Molon telah menghentikan tinjunya sepenuhnya. Dia bahkan tidak memukul Yujin. Apakah dia mengira Yujin akan mati jika serangan itu mendarat? Meskipun dia tahu dia seharusnya berterima kasih atas pertimbangannya, perut Yujin terasa seperti dipelintir. Yujin tidak akan merasa seperti ini jika Molon baru saja mengurangi kekuatan pukulannya sampai dia tidak akan mati karenanya. Memang, apa yang benar-benar membuat Yujin marah adalah bahwa Molon telah sepenuhnya menarik semua kekuatan dari tinjunya. Yujin lebih lemah dari Molon. Jika Molon ingin memverifikasi ini, metodenya tidak terlalu sulit. Yang perlu dilakukan Molon hanyalah memukuli Yujin sampai dia tidak bisa bertarung lagi. Yujin mengira, karena lawannya adalah Molon, itulah yang akan terjadi. Tidak peduli siapa lawannya, Molon tidak akan pernah bersimpati dengan mereka. Prajurit harus selalu yakin dengan jelas akan kemenangan atau kekalahan mereka. Itulah yang selalu dikatakan Molon tentang pertarungan antar prajurit. Apakah kamu santai saja padaku? Jika lawannya adalah orang lain, Yujin tidak akan merasa sangat gelisah. Itu karena lawannya adalah Molon sehingga Yujin. Pada saya, Yujin mengulangi. Nyatanya, Yujin belum tentu marah karena ini adalah Molon. Bahkan jika mereka mati sekali dan telah bereinkarnasi, tampaknya sifat dasar seseorang tidak pernah berubah, dan Yujin selalu benar-benar membenci hal semacam ini. Setelah tinju mulai berterbangan, bahkan jika kamu tidak bisa menyelesaikan pertarungan, setidaknya harus ada mimisan, tapi untuk benar-benar menghentikan tinjumu tepat di depan musuhmu. Saya tidak memiliki file.net selalu di sini untuk Anda membawa cerita yang bagus. Apa? Anda bertanya apakah ini cukup? Anda mengatakan bahwa tidak perlu melanjutkan. Anda mengatakan bahwa tidak mungkin saya bisa menang. Molon dengan hati-hati menyapanya, Hamel, sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu. Salah paham. Tidak ada yang salah paham tentang itu. Meskipun dia tidak bermaksud sejauh ini, Yujin masih mencengkeram jantungnya yang berdebar kencang. Jantungnya, yang sudah berdenyut karena ketidaksenangan, kekesalan, dan kemarahan, mulai berdetak lebih kencang. Anise, yang menonton adegan ini dari kejauhan, menghela nafas panjang. Molon juga bereaksi dengan tersentak dan mundur selangkah. Tidak mungkin kedua orang ini, yang pernah bertarung bersama dengan Hamel 300 tahun yang lalu, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yujin sekarang. Saat jari-jarinya memijat jantungnya,
kor yang berputar mulai menjadi liar. Ini adalah pengapian. Namun, itu berbeda dari sebelumnya. Bahkan Eugene sendiri tidak dapat mulai menebak seberapa eksplosif formula pengapian api putih bintang ke-6. Bukankah semuanya benar-benar berjalan lebih baik? Biasanya, dia tidak bisa mencurahkan seluruh kekuatannya, tetapi jika lawannya adalah Molon, maka Eugene tidak perlu khawatir membunuhnya. Api ungu mulai berputar di sekitar Eugene. Sayap tunggal Prominence melonjak lebih tinggi saat tumbuh lebih besar. Molon tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berdiri diam. Api mana Eugene menyala dengan ganas, tetapi pancaran di mata Eugene bahkan lebih kuat dari itu. Molon terlambat menurunkan tinjunya, yang masih terulur di depannya, tapi dia tidak melepaskan tinjunya. Dia tertawa, sepertinya tidak menyadari bahwa dia sedang tertawa, lalu mengangkat kepalan tangannya kembali ke posisi bertarung. Eugene menyerang ke depan, tubuhnya begitu penuh kekuatan hingga hampir meledak. Sekarang dia memikirkannya, Eugene telah membuat kesalahan sejak awal. Melawan idiot seperti Molon, mengapa dia bertarung dengan gaya bertarung berorientasi keterampilan yang memanfaatkan lompatan spasial Prominence dan pengeboman bintik matahari. Molon bahkan tidak ahli dalam pertarungan semacam itu, dia juga tidak cukup bodoh untuk memiliki celah yang bisa digali Eugene. Oleh karena itu, apakah itu 300 tahun yang lalu atau sekarang, ketika berperang melawan Molon, pendekatan pertempuran yang dia ambil saat ini adalah yang paling cocok. Bulu Prominence semuanya terbakar sekaligus. Tubuh Eugene melesat ke depan dalam kilatan petir yang sangat cepat. Bahkan jika itu tidak serumit Eclipse, lapisan kekuatan pedang yang dilapis dengan pedang kosong menutupi kepalan tangan Eugene. Meretih. Tinju Eugene mendarat di pipi Molon. Serangan sebelumnya tidak bisa menggerakkan Molon sedikit pun, tapi dengan ignition diaktifkan. Kepala Molon menoleh sedikit ke samping. Petu, Molon secara refleks memuntahkan darah dari luka di dalam mulutnya, lalu membeku beberapa saat. Sudah berapa lama sejak dia terakhir menumpahkan darah? Begitu dia mulai memikirkan hal ini, kepala Molon tidak lagi terasa keruh. Faktanya, dia merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan 300 tahun yang lalu, dan matanya yang lelah bersinar dengan cahaya yang sama seperti yang mereka miliki di masa mudanya. Bagus. Molon menggertakkan giginya, yang baru merasakan darah setelah bertahun-tahun, dan mengeluarkan tinjunya. Tinju ini dimaksudkan untuk memukul Eugene. Itu tidak ketinggalan. Eugene mempertajam konsentrasinya hingga batasnya saat dia bersiap untuk menerima tinju Molon. Kekuatan di balik itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hadapi secara langsung. Mengalihkan aliran serangan adalah sesuatu yang telah dilakukan Eugene dengan baik sejak kehidupan sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa baik dia menangkis, kekuatan tingkat ini masih akan membuat tulangnya kesemutan. Namun, saya masih bisa menerima ini, Eugene menyemangati dirinya sendiri. Itu tidak sejauh pukulan sebelumnya, yang membuat Eugene merasakan kematiannya yang akan datang. Sementara pukulan ini terasa seperti akan menghancurkan tubuhnya jika mendarat, selama dia tidak terkena secara langsung, Eugene masih bisa menahannya. Dan dengan demikian, Slugfest dimulai. Sudah berapa lama sejak terakhir kali Molon mengayunkan tinjunya dengan begitu kuat? Dia tidak perlu meninju seperti ini selama ratusan tahun. Nur memang merupakan eksistensi yang tidak menyenangkan, tetapi tidak pernah menjadi lawan yang menuntut Molon untuk memberikan segalanya. Hanya pukulan atau ayunan kapaknya, hanya itu yang diperlukan untuk membunuhnya. Setiap kali nafsunya untuk berperang meluap, Molon akan meninju wajahnya sendiri. Dia akan menggaruk tanah dan membenturkan kepalanya ke dalamnya. Namun, semua tindakan ini sia-sia. Tapi sekarang, Molon tahu bahwa bahkan sekarang, dia masih belum bisa mengerahkan kekuatan penuhnya ke dalam tinju yang dia ayunkan. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, Molon tidak mampu menyerang lawannya dengan sekuat tenaga. Tidak peduli seberapa kuat Hamel setelah casting ignition, konsekuensi yang tidak dapat diubah akan terjadi jika dia dipaksa untuk menghadapi kekuatan penuh Molon. Tapi anehnya, tinju Molon terasa berat. Bahkan tanpa mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dadanya tidak terasa seperti terkekang. Ini karena sesuatu selain kekuatan murni dimasukkan ke dalam tinjunya. Di dalam tinjunya, ada berbagai emosi kompleks yang bahkan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh Molon sendiri. Namun, di antara semua emosi tersebut, Molon tahu mana yang paling penting. Itu kesepian. Ratusan tahun kesendiriannya dikemas ke dalam tinjunya dan dikirim terbang ke seorang teman lama dari saat dia tidak begitu kesepian. Tinju mereka terus berayun satu sama lain. Namun, meski hanya dengan itu, Molon merasakan kepuasan di dalam dadanya yang belum pernah ada sebelumnya. Pef, Molon mendengus. Saat satu demi satu pukulan mendarat di hidungnya, darah mulai menyembur. Tanpa menghapus mimisannya, Molon hanya tersenyum. Boom! Molon mendengar nafas terengah-engah, lalu kepalan tangan Eugene bertemu dengan perutnya dengan kecepatan penuh. Efek satu-satunya adalah Molon sedikit terguncang. Ada apa, Hamel? Teriak Molon dengan suara penuh kegembiraan. Meskipun Eugene secara akurat membidik perutnya, pernapasan Molon baik-baik saja. Namun, pernapasan Eugene berantakan. Nyala apinya, yang pada awalnya menyala sangat kuat, telah padam ke titik yang bahkan lebih rendah daripada awalnya. Aku masih bisa terus bertarung. Eugene dengan keras kepala bersikeras. Bam! Molon mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan bahu Eugene. Kali ini,
dia hanya menahan diri seminimal mungkin. Eugene memanggil perisai api, tapi itu benar-benar hancur, dan tulangnya juga tidak bisa lepas dari takdir untuk dihancurkan. Dengan ini, lengan kiri Eugene tidak bisa digunakan lagi. Awas, Hamel. Molon memperingatkan Eugene sambil terkekeh sambil mengangkat tinjunya. Tinju Molon jatuh ke arah kepala Eugene. Eugene masih tidak seimbang karena luka-lukanya, tetapi dia dengan cepat menanggapi serangan itu. Semua bulu prominens bergerak menutupi bagian atas kepalanya, dan dia mengangkat tangan kanannya sebagai persiapan untuk memblokir tinju Molon. Krarakrek. Bulunya dilenyapkan dan lengan kanan Eugene juga patah. Sisa kekuatan dari hantaman yang belum dihamburkan menghantam tubuh Eugene, memaksanya untuk berlutut. Saya menang. Molon sombong. Kemenangan yang Molon rayakan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tertawa dengan tulus, dan dia menyatakan kemenangan ini dengan teriakan bangga. Eugene terbakar di dalam. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk membantah kemenangan Molon, tapi tidak seperti sebelumnya, dia tidak punya alasan untuk membantahnya. Kedua lengannya patah. Dia juga kehilangan kendali atas kakinya. Selain itu, organ dalamnya juga rusak di atas semua patah tulang kecilnya. Dan jika itu tidak cukup, pengapian perlahan akan berakhir. Ini adalah Slungfest yang sembrono. Tidak mungkin Eugene bisa mengalahkan Molon di salah satu dari itu. Bahkan di kehidupan sebelumnya sebagai Hamel, jika dia terlibat perkelahian dengan Molon, dia akan selalu kalah. Itu benar, bajingan, Eugene mengakui sambil menghela nafas, menahan amarahnya dan rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebagai anak berusia 300 tahun, apakah menyenangkan mengalahkan anak berusia 21 tahun? Hah, Molon mendengus. Eugene mengulangi dirinya sendiri, tetapi dengan kutukan di atasnya. Ku bilang, apakah rasanya enak? Aku tidak yakin apa yang kamu maksud dengan itu, Hamel. Kaulah yang memulai pertarungan, bukan? Molon secara logis menunjukkan. Eugene hanya berteriak keras sebagai tanggapan, aku bertanya padamu apakah rasanya enak.